ini adalah sebuah arena yang dalam beberapa tahun ini mengalami masalah. Bisa jadi saya kalah, risikonya besar. Tapi minimal pilihan yang saya ambil, saya bisa katakan pada diri saya sendiri dan pada anak-anak saya, bahwa ayahmu tak mundur ketika mendapatkan tantangan untuk mengabdi buat Republik. Ayahmu tak bergetar hanya karena dikritik dan bisa jadi disamakan dengan berbagai macam contoh mereka yang masuk wilayah politik untuk sebuah kekuasaan semata. Kalau kita tidak mau melakukan ini dan hanya duduk nyaman, ya kalau saya lipat tangan aja dari luar menyaksikan proses ini, mengkritik, menunjukkan di mana kurangnya, saya rasa kita sudah punya stok cukup banyak kritik. Yang kita kurang hari ini adalah stok yang mau langsung turun tangan. Dan saya pilih untuk turun tangan. Gagal di Jawa Tengah mau diangkat jadi presiden. Padahal Jawa Tengah masuk ke dalam provinsi termiskin. Ya itulah kerjaan buzzer-buzzer rupiah. Tidak melihat prestasi, tapi yang dilihat adalah rupiah. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan Anies Baswedan yang selalu disalahkan dan bahkan difitnah oleh buzzer-buzzer yang sakit hati di Pilgub 2017 kemarin. Artinya adalah kesakit-hatian para buzzer-buzzer karena dukungannya, yakni Ahok kalah di 2017 versus Anies Baswedan. Dan sekarang dimulai lagi ketika Anies Baswedan mencalonkan diri menjadi presiden di 2024. Sekarang buzzer-buzzer yang sakit hati itulah yang kemudian mendongkrak, membenci, membuli dan bahkan menfitnah terhadap kebijakan-kebijakan Anies Baswedan selama ini. Artinya bahwa belakangan ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap menjadi sasaran fitnah dan cacian yang dilakukan melalui media sosial. Para buzzer-buzzer itu yang kemudian yang sakit hati kerap melontarkan kata-kata kasar dan membuli terhadap Anies Baswedan. Sebenarnya apa alasan Anies Baswedan banyak dihina dan dibenci oleh beberapa orang yang tidak pro terhadap Anies Baswedan? Tidak terhitung sudah berapa kali Anies dihina, dibenci masyarakat oleh kalangan tertentu. Adapun upaya yang mereka lakukan itu adalah dengan menggerakkan para buzzer-buzzer untuk menyerang kebijakan Anies. Selain itu, mereka juga berusaha untuk meredupkan elektabilitas Anies agar tak memiliki jalan lain untuk melaju ke Pilpres 2024. Disinilah yang kemudian cacian-cacian itulah yang tidak mendukung Anies Baswedan kemarin di 2017. Sekarang ini adalah bersatu bagaimana Anies Baswedan itu tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden di 2024. Inilah kegagalan-kegagalan demokrasi kita. Artinya adalah bukan anggota legislatif dan eksekutif yang menggagalkan demokrasi kita, tetapi para masyarakat yang menjadi buzzer-buzzer yang masih sakit hati terhadap Anies Baswedan. Disinilah kegagalan demokrasi kita yang sebenarnya. Maka disinilah yang saya katakan para buzzer-buzzer seperti misalnya seperti Dennis Regar, Eko Kuntadi yang awalnya saya mendukung sekali terhadap pendapat-pendapat para buzzer itu yang menyatakan bahwa dia pertama kali atau mengkritik para pembenci demokrasi, para pembenci khilafah, para pembenci terhadap Pancasila. Saya sangat setuju itu. Tapi nyatanya ketika dia masuk kepada satu tujuan, yaitu bagaimana Anies Baswedan tidak bisa maju ke Pilpres di 2024, dia malah menjelek-jelekkan kepada anak bangsa itu sendiri. Dan disitulah kegagalan-kegagalan demokrasi menurut saya pribadi. Saya yakin bahwa orang-orang seperti itulah yang kemudian merusak citra demokrasi dan nilai-nilai demokrasi. Saya katakan, anggota legislatif dan eksekutif semuanya, dia berjuang demi demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Tetapi yang menjadi kegagalan kita itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kebencian atau bulian atau mengkritik terlalu keras terhadap kebijakan-kebijakan para pemangku seperti Anies Baswedan. Maka tidak heran ketika Giring, Ketua Umum PSI Giring,
berbicara soal mengapa rakyat pesimistis. Giring menyinggung politisasi agama demi mencapai tujuan. Giring juga menyindir Formula E di Jakarta, dianggap sebuah kegagalan besar. Tapi pada hakikatnya dan kenyataannya, walaupun seperti orang Anies Baswedan sampai saat ini dikatakan sebagai gubernur yang gagal, tapi nyatanya lihatlah di Jakarta pada bagaimana konsep dan tata ruang yang ada di Jakarta yang sebenarnya. Kita lihat itu. Kita lihat atau bandingkan dengan kinerja-kinerja Pak Ganjar misalnya yang sudah 2 periode. Dan bagaimana ketika Anies terpilih menjadi presiden atau setidaknya memberikan sebuah sebuah kenyataan, sebuah janji yang dituangkan oleh Pak Anies Baswedan. Ini adalah sangat menarik sekali dan saya katakan bahwa hal seperti inilah yang kemudian demokrasi itu gagal. Para buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mengkritik atau menghina salah satu calon seperti Anies Baswedan. Mari kita baca bagaimana beritanya. Ini. Pendukung Ganjar mulai memainkan isu agama. Eko Widodo, Ganjar itu duplikat Ahok, nggak punya prestasi. Pegiat media sosial Eko Widodo menyindir telak pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memulai membawa isu agama dalam kampanye jelang pemilihan presiden Pilpres di 2024. Bahkan ia menyebutkan Ganjar merupakan duplikat dari Basuki Purnama atau Ahok yang tak berprestasi dalam memimpin daerah masing-masing. Bahkan Eko juga menyindir bahwa pendukung kader PDIP Perjuangan itu hanya selalu bernarasi radikal dan politik identitas. Cuitan dari Eko Boy ini mendapat komentar beragam warganet di Twitter. Artinya adalah bahwa kalau sudah dekat dengan Pilpres, semua bawa-bawa agama. Selama ini kemana aja lo? Lagian suka nyerang politik identitas. Nah kalau sudah kayak gini, siapa yang dibohongi? Terus kemudian ada yang di bawahnya. Serius tanya saya Pak, apakah ini termasuk penistaan agama? Penggemar bokep terlibat EKTP, dibilang punya sifat kayak Nabi Muhammad. Saya nangis asli, ucap akun dari @umeu. Dari sini yang kemudian saya katakan bahwa siapapun yang menjadi calon presiden, menjadi calon gubernur atau menjadi bupati dan sebagainya, pasti yang dia gunakan adalah politik identitas. Bagaimana tidak? Yang mana yang awalnya tidak pakai kopiah, kemudian pakai kopiah, yang awalnya tidak pakai kerudung, yang kemudian pakai kerudung, apakah ini tidak dinamakan politik identitas? Atau mengatasnamakan satu golongan, apakah ini tidak menamakan politik identitas? Apalagi sekelas presiden, berbagai hal dilakukan agar menjadi atau agar suara itu menjadi menang. Siapa yang tidak menggunakan politik identitas? Apakah Anies tidak menggunakan politik identitas? Saya rasa iya. Apakah Ganjar juga tidak menggunakan politik identitas? Ya, saya kira semuanya sama melakukan politik identitas. Saya kira seperti itu. Maka disinilah yang kemudian saya memberikan edukasi kepada orang-orang yang menjadi buzzer, yang seharusnya mengkritik terhadap nilai-nilai seperti khilafah, mengkritik nilai-nilai yang tidak sesuai dengan demokrasi kita. Itu yang seharusnya kritik. Dari sinilah yang kemudian yang awalnya mengkritik kebijakan melahirkan kritikan menghina dan membuli satu anak bangsa. Dan bahkan sekarang ini Anies Baswedan dibully habis-habisan agar tidak nyapres di 2024. Mari kita baca komentar-komentar para netizen. Loh, belum tahu ya prestasi Ganjar rajin update TikTok, selfie, pencitraan, kerja nol gede. Prestasi Anies sangat luar biasa. Kali bau tutup dengan jaring, beli barang bayar lebih, habis pasang dibongkar lagi. Ini yang bagi yang pro dan kontra ya yang saya bacakan. Setuju, maling teriak maling menuduh Anies melakukan politik identitas. Tapi baru-baru ini ada vlog jualan garis keturunan Kiai atau NU. Bukannya prestasi yang diupload tetapi malah politik identitas yang dibesar-besarin. Apa mau dikibulin lagi dengan narasi yang sama dengan kader pendahulunya? Cukup sudah dengan drama dan pencitraan. Dari Zazwatch, ngacak kalau ngomong pendukung Wan Abud.
Terus kemudian dari Virus Faromi, sabar saudaraku, Ganjar Pranowo, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha kuasa, semoga Allah meridai menjadi presiden Indonesia ke-8. Ada juga, jika Pak Ganjar dinilai tak berprestasi, tinggal tunjukkan kinerja dan prestasinya beres. Nah, jika sama-sama berprestasi baru disandingkan lebih besar mana prestasi mereka membangun daerah dan mensejahterakan rakyat masing-masing. Prestasinya by data ya, bukan narasi hoax. Setuju, kalau ini yang terjadi yakin Ganjar nggak ada apa-apanya karena Ganjar besar memang oleh media, bukan karena prestasi. Dari Ahmad Junaidi, ngurus Jawa Tengah, provinsi termiskin di Pulau Jawa, ngurus negara gimana? Dari Imam, Ganjar cuma pandai main TikTok. Lah, Anies cuma selfie di gerobak sampah. Anies cuma pinter bersilat lidah, mulut manis di hati busuk. Dari Kuswaraj, Anies pencitraan ama isu agama, dia lihai drone. Dari di luar jangkauan, prestasi Ganjar tak pernah nampak. Ganjar nampak selalu selfie sama pendukung, beda sama Anies. Anies nampak di saat mempet tunjukkan pembangunan. Ahok kasus dugaan korupsi banyak di Jakarta, Ganjar banyak enggak? Setuju, setahu gue sama-sama alumni EKTP. Dari Miyati Nurhalisah, mungkin ada dermawan yang berniat tulus mau membantu kami yang saat ini sangat kesulitan. Wow. Dari Karmin, apa ada di media mengabarkan Ganjar dapat penghargaan? Nggak ada kan? Ada juga Ganjar main TikTok selfie di medsos, atau Anies nggak ada yang main TikTok selfie, nggak ada juga. Penghargaan dari luar dan dalam negeri bandingkan dengan akal sehat. Itulah para komentar-komentar netizen ya. Kesimpulannya adalah bahwa para orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan jangan sampai menghina. Boleh kita mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Anies, tetapi jangan sampai membuli atau menghina pada anak bangsa itu sendiri. Pada hakikatnya ketika Anda membuli, ketika Anda menghujat, ketika Anda menghina, disitulah demokrasi gagal menurut saya. Saya sudah katakan bahwa yang menggagalkan demokrasi kita itu bukan anggota legislatif dan eksekutif, tetapi yang menggagalkan atau yang bisa dikatakan demokrasi gagal itu adalah pada diri sendiri yang selalu menghujat, menghina kepada anak bangsa. Yang dilakukan inilah yang kemudian bukan serta-merta tidak harus pro dan kontra, dan disinilah mari bersama-sama sebagai anak bangsa memberikan edukasi. Kalau dia tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, mari kita lawan bersama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, dan jangan lupa subscribe, like, and share, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.